Gini Ustaz, doa untuk usaha itu apa aja? Ya sebenarnya kalau untuk buka ya, katanya ada hari biasa rezeki gini yang perlu diluruskan. Semua hari itu ya semua sama gitu. Logikanya kalau orang hari lahir Selasa, Senin dan sebagainya, ya kan juga ada susah kan. Padahal lahir dengan hari yang sama ini, bukan kemudian. Memang ada misalnya bukan keanjuran ya, bukan keanjuran tapi suatu ikhtiar dari ulama saja bahwa itu di Sahih Muslim itu dikatakan penciptaan alam ini nyatanya Rebo itu ciptakannya cahaya, Kamis dan Rebo itu ciptakannya cahaya, jadi banyak para guru kita memulai pembelajaran itu di hari Rabu. Karena katanya dikatakan dengan menciptakannya cahaya, maka tidak ada satupun perkara yang dimulai hari Rabu itu kecuali dia akan yang sempurna. Nah, ada lagi doa dari Rasulullah SAW untuk keberkahan itu di hari Kamis kata Rasulullah. Beberapa doa ya Allah barik di ummati ya. Allah berkailah untuk umatku pada pagi harinya yaumul khamis pada hari Kamis. Maka kalau sesuatu hajat dari umat hari Kamis, mulai pembangunan itu ada hari itu hari Ahad, tapi ada riwayat dari sehari bukan suatu hadis. Intinya semua hari baik ya. Malah ada Rasulullah pada hajat terusnya hari Kamis pagi itu beliau keluar, bisa dipakai itu mungkin sebagai sesuatu ya anggap aja ikhtiar ya, bukan sesuatu yang bukan karena hari itu yang mendatangkan ini dan sebagainya, bukan, tapi itu sekedar ikhtiar kita saja. Adapun membuka ya tadi itu kita sudah pernah sampaikan di episode sebelum ini mungkin ya, episode lain tadi tentang sholat hajat ini itu sudah kita diajarkan. Intinya kan semua doa apapun ya, beritahu apapun, zikir apapun, intinya itu kepada hati kita dan keseriusan kita minta pada Allah SWT. Dan itu tadi kuncinya sebenarnya kita tidak menjadikan Allah itu seolah sebagai tambal butuh ya. Dan ketika kita terpuruk, ya walaupun bukan berarti nggak boleh ya, orang gitu terpuruk jadi masjid, dia itikaf, dia lebih intensif untuk baca Al-Quran, boleh saja, nggak ada larangan, cuma kan keuangannya kok yang pengenalan itu dibuat berbuat tuh itu tadi resepnya dari Rasulullah itu. Ta'aruf ilallah biwaqaw yang cinta. Kenalin Allah waktu kau senang, maka berkenalan kepada Allah waktu kau lapar, maka pasti Allah akan kenal padamu waktu kau sulit. Dan ikhtiar yang paling afdol itu sholat. Tidak ada ibadah badan yang melebihi sholat. Fardunya paling afdolnya amal fardu, sunnahnya paling afdolnya amal sunnah. Sholat yang kaitannya sama hajat, sama entah itu usaha, entah itu apapun kerja ataupun itu dua, istikharah meminta pilihan kepada Allah, sama hajat. Hajat itu kalau sudah mantap pada suatu pilihan ya disuruh hajat, kalau belum mantap ya dia istikharah. Istikharah itu kan artinya minta dipilihkan, ya, minta dipilihkan. Jadi, atau kalau tidak seperti istikharah ada doa dari Rasulullah SAW dari riwayat Tirmidzi, Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah khirli, berikan aku pilihan, wakhtarli, dan pilihkan untuk saya. Bayangkan, berikan saya pilihan dan sekaligus pilihkan. Itu sangat bagus untuk memulai ya sesuatu. Kita mau belajar, lanjut studi, lanjut usaha atau mengganti usaha atau apa saja yang tidak lepas dari pilihan Allah kan. Allah Ta'ala kan gitu. Itu yang terbaik. Dan kita yakin bahwa pilihan Allah yang terbaik. Nah, setelah dia mantap, ya sudah tawakal pada Allah. Kita harus mantap. Jadi bukan hanya sekedar doanya, kan suatu ironis ketika dia meminta berkiai atau berulama membaca doa, tapi kemudian dia menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan aturan. Ini kan sesuatu yang kontradiktif, minta amalan. Jadi kalau amalan itu semua orang bisa baca. Jadi kontradiktif kan, mintanya kepada Allah tapi koridor rambu-rambu tidak dijalankan. Jadi amanah
dia khianat atau dia curang, dia mistis, dia macam-macam. Jadi kan seolah ya kalau bahasa kasarnya langsung mau bocor ping saya buyo, insya Allah damai karena kamu sendiri melanggar. Adapun ayat kita yang paling afdol kalau doa itu ya dari Quran. Quran sudah banyak seperti kita sudah pernah jelaskan juga bahwa kita bisa mengambil hal yang mirip maknanya di Quran untuk biasanya kita ambil surat Al-Hajj. Wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuk rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Itu juga bisa dibaca di surah Al-Hajj. Itu bisa ya, itu dibaca untuk apa ya, orang awam bilang menghadas, orang bilang semacam itu. Juga ketika yang buat sesuatu itu ada kalimat pendek di surat Al-Hijr. Ya semua ini sekedar apa ya? Sekedar mengambil kalimat Quran yang temanya sama dengan apa yang kita minta gitu. Nah kalau Nabi ya nggak pernah baca surah Al-Hajj ayat ini, nggak ada memang sunnahnya. Tapi kan itu suatu yang dibolehkan. Kita meminta berdoa dengan ayat-ayat Quran. Seperti di surah Al-Hijr kalimatnya pendek, tapi mengena wazayyanaha lin-nadhirin. Wazayyanaha lin-nadhirin. Menghiaskan ini ya, kalau konteks ayatnya aslinya, yang ayat asli itu kami perhiaskan langit lin-nadhirin orang yang memandang. Tapi kita pakai itu untuk apa yang kita jual. Ya, wazayyanaha lin-nadhirin. Itu juga. Kemudian banyak sebenarnya ada kalau surat utama sih jelas yang bisa kita sering baca ya. Kelihatannya kadang orang meremehkan. Aku sudah sering baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ini pada memang yang paling utama ya, kursi itu yang utama. Perlindungan itu hajat apapun. Kita minta dengan keberkahan ayat-ayat tadi, terutama Al-Fatihah. Ini yang paling utama, itu mewakili Fatihah itu mewakili hampir semua ayat, isi ayat di bahkan mewakili isi kandungan di Al-Quran. Itu bisa. Teman tadi yang sudah kita pernah sampaikan di episode sebelumnya ini, ya Fatah ya Razak, Asma Allah, pakai Asmaul Husna, diambil yang sesuai dengan tema yang kita orang mau cari ilmu Bapak. Ya Fatah ya Alim, Alim itu yang maha berilmu, yang maha memiliki ilmu, yang maha mengetahui. Ya Fatah yang maha membuka, ya Fatah ya Alim. Kalau ingin cari ilmu, kalau ingin rezeki, ya Fatah ya Razak, sesuai dengan apa hajat kita dari Asmaul Husna itu bisa kita ambil. Selain di Quran, ada sholat, ada dari Quran bisa, ada dari Asmaul Husna bisa. Tapi intinya sebetulnya bukan kepada doanya sebetulnya. Intinya itu lebih ke keyakinan tadi. Kalau dia ya ibarat kalau bahasa orang awam itu ada namanya sugesti ya. Nah orang aja tersugesti dengan sesuatu, dia bisa sesuatu yang dia tersugesti itu dia bisa mempengaruhi dia. Gitu. Bahkan seorang yang baru kita mengatakan orang kalau yakin dengan suatu batu atau apa, itu kan bermanfaat. Bukan karena itu bertuah, tapi karena sugesti dia. Nah, kalau kepada sesuatu yang lainnya itu butuh keyakinan, bagaimana kita meminta kepada Allah SWT? Karena kita nggak yakin. Misalnya ada mati loh, mamang ya ragu, apa iya, bunda apa iya. Nah, ini sebenarnya intinya seperti itu. Itu di atas doa ya, itu di atas segala doa. Jadi kalau sampai dikatakan itu keyakinan yang kuat pada Allah itu ibarat Ismullahil Azam. Kata sebagian ulama itu ibarat nama Ismullahil Azam itu satu nama yang Allah rahasiakan, yang kalau orang minta dengan itu langsung dikabulkan. Sampai dikatakan ulama kekuatan yang keyakinan kuat pada Allah itu ibarat Ismullahil Azam tadi, ibaratnya begitu. Dan ampuhnya semua dengan kuasa Allah. Sebetulnya kita yakin ya, semua itu harus yakin atas kuasa Allah. Jangan kata Rasulullah SAW menyatakan ada berdoa ini tidak kalah penting. Doa boleh, tapi ada berdoa harus diperhatikan. Minta kepada Allah, kita minta saja kepada orang besar, itu nggak bisa sembarangan. Bagaimana kita minta kepada Allah? Jatuhnya ada yang penting selain paling tidak ada beberapa ya. Jatuhnya kita minta itu dalam keadaan butuh. Jadi
menampakkan diri kita ini betul-betul kepepet. Kenapa? Karena di dalam firman sendiri Allah SWT bilang amma yujibul muttara idza da'a. Siapakah yang menjawab doa orang yang kepepet ketika berdoa pada dia? Nah, di situ Allah bilang Allah menjawab doa orang yang kepepet. Berarti kalau ternyata kata ulama maka diambil dari ayat itu ulama berkesimpulan kalau kita ingin dijawab doa kita macao ya bukan macao ya memang harus menampakkan diri bahwa kita butuh. Jangan minta sembari bismillah kerso jenengan gitu. Kalau ya Allah mau ya silakan dikasih, kalau enggak ya dapat apa. Ini kan namanya orang doa kan tidak butuh. Jadi salah satu adab doa itu kita betul-betul berhadapan kepada Allah Taala itu kan kita memang butuh. Yang paling gini kita tahu sama orang, kita yakin orang ini dermawan bisa nolong kita pasti lain. Ada orang dermawan macam kamu, saya kalau dapat kamu ini kemana? Kan gitu. Itu memelas. Nah, harus kepada Allah ya harus lebih dari itu. Nah, kemudian juga di antara ada berdoa kata Rasulullah SAW, berdoa wa antum mungkinun bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan hatimu itu penuh keyakinan diijabah Allah, bahkan diijabah juga. Itu di antara ada berdoa tadi. Beberapa lagi ada berdoa, tapi itu yang penting. Yakin bahwa Allah itu ini yang kadang luput. Orang sering tanya pada dia pada ulama, ini baca apa atau berdoa apa? Tapi kadang ketika meleset yang disalahkan doanya. Yang padahal mungkin bisa jadi dia tidak memperhatikan ada pada ketika berdoa itu. Bisa jadi begitu. Padahal itu rahasia yang sangat penting ya. Selain redaksi doa itu sendiri. Jadi kesimpulannya yang dijelaskan oleh Ustaz itu harus benar-benar diterapkan ya. Jangan lupa. Jadi kita sudahi dulu sampai di sini. Kita nanti lanjutkan sesi berikutnya di tempat selanjutnya. Assalamualaikum.